Shalom sahabat pendengar, selamat datang di Renungan Minggu Gerejawi Minggu Advent. Hari ini kita mendalami ayat bacaan kita Yesaya 4 ayat 2 tentang tunas Tuhan. Tunas Tuhan yang menjadi keindahan dan kemuliaan, sebuah nubuatan yang penggenapannya melampaui semua ekspektasi manusia. Adapun tema renungan kita berbunyi tunas istimewa, paradoks pengharapan yang melampaui zaman. Konteks bacaan kita adalah abad ke-8 sebelum Masehi. Nabi Yesaya berbicara kepada bangsa Yehuda yang tengah mengalami kemerosotan spiritual parah. Kemewahan dan kesombongan merajalela, terutama di kalangan elit Yerusalem. Pada pihak lain, ancaman kehancuran dari bangsa Asyur dan Babel semakin nyata. Di tengah situasi yang suram ini, Yesaya 4 ayat 2 menggemakan harapan. Pada waktu itu tunas Tuhan akan menjadi keindahan dan kemuliaan, dan hasil tanah itu menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terlebut. Bagi pendengar pada waktu itu, ini adalah janji pemulihan nasional. Setelah penghakiman melalui peperangan, akan ada sisa yang diselamatkan. Tunas melambangkan kehidupan baru dari tunggul yang tampak mati. Harapan kebangkitan kerajaan Daud yang jaya. Namun inilah fakta sejarah yang mengejutkan. Pemulihan politik Israel yang dijanjikan itu tidak pernah terjadi. Setelah pembuangan ke Babel tahun 586 sebelum Masehi, memang ada kepulangan tahun 538 sebelum Masehi. Bait suci dibangun kembali. Tembok Yerusalem diperbaiki. Tetapi ini bukan pemulihan yang dijanjikan Nabi. Mengapa? Karena Israel tidak pernah merdeka lagi. Setelah Babel, mereka dijajah Persia. Kemudian dijajah Yunani. Singkat mereka merdeka di bawah Makabe. Lalu dijajah Romawi. Bahkan ketika dalam tanda petik tunas yang dijanjikan itu lahir di Bethlehem, bangsa Israel masih dijajah Romawi. Herodes hanyalah boneka Caesar, boneka kaisar. Tidak ada raja dari keturunan Daud yang memerintah. Lantas, apakah nubuatan ini gagal? Tidak. Justru disinilah keindahan yang melampaui zaman terungkap. Nubuatan ini bukan tentang pemulihan politik temporal, tetapi tentang pemulihan yang jauh lebih radikal dan yang kekal. Ketika Yesus lahir, ia adalah penggenapan tunas Tuhan yang sesungguhnya, tetapi dengan cara yang mengejutkan semua orang. Pertama, tunas ini adalah ilahi sekaligus manusiawi. Tunas Tuhan menunjuk pada keilahiannya, sementara hasil tanah menunjuk pada kemanusiaannya. Paradoks inkarnasi ini tidak bisa dipahami dalam perjanjian lama. Kedua, keindahan dan kemuliaan yang dibawa Tuhan Yesus melampaui semua ekspektasi. Bukan kemewahan istana, bukan kekuatan militer, tetapi kasih yang tidak bersyarat. Kerendahan hati yang paradoksal, kuat, dan pengorbanan yang membawa kehidupan. Keindahan ini tidak pudar oleh waktu. Setiap generasi menjumpai Kristus dan mengalaminya dengan segar. Ketiga, kerajaannya melampaui batas teritorial dan zaman. Yesus berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia." Kerajaan ini tidak bisa dijajah Romawi, tidak bisa dihancurkan penguasa manapun, dan tidak akan berakhir.
Bahkan murid-murid mula-mula masih bingung. Mereka bertanya, apakah engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Kisah Rasul 1 ayat 6. Mereka masih mengharapkan pemulihan politik. Tetapi Yesus memberi sesuatu yang lebih besar, Roh Kudus dan misi universal hingga ke ujung bumi. Dari 12 murid di Yerusalem yang masih dijajah Romawi, tunas ini bertumbuh menembus segala batas. 2000 tahun kemudian, kerajaan Kristus tetap bertumbuh, sementara kekaisaran Romawi sudah lama runtuh. Paradoks ini sangat relevan untuk kita hari ini. Di era media sosial, kita terjebak mengukur pemulihan, mengukur kesuksesan dengan standar duniawi, popularitas, kekayaan, pengaruh politik, jumlah followers. Tetapi tunas Tuhan mengajarkan bahwa keindahan dan kemuliaan sejati sering datang bukan dalam bentuk yang kita harapkan, seperti Israel yang mengharapkan raja politik, tetapi mendapatkan raja yang lebih agung. Kita sering meminta pemulihan temporal, pemulihan sementara Allah memberi transformasi eternal. Di dunia yang terobsesi dan viral sesaat, trending hari ini dilupakan besok. Tunas menawarkan pertumbuhan organik yang memerlukan waktu dan akar yang dalam. Keindahan yang tidak perlu filter, kemuliaan yang tidak perlu pencitraan, dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, karena berfondasi pada yang kekal. Advent adalah minggu pengharapan. Yesus sudah datang sebagai tunas yang membawa keselamatan, meski bukan dengan cara yang diharapkan bangsa Israel. Kita menanti kedatangannya yang kedua kali untuk menyempurnakan semua pemulihan. Kita hidup dalam tegangan sudah dan belum. Sudah diselamatkan, tetapi belum melihat kesempurnaan. Setiap generasi orang percaya hidup dalam penantian yang sama, dan pengharapan ini tidak pernah mengecewakan. Sahabat pendengar, di minggu Advent ini, marilah kita belajar dari paradoks pemulihan Israel. Jangan batasi Allah dengan ekspektasi kita yang terbatas. Tunas Tuhan yang adalah Yesus Kristus membawa pemulihan yang melampaui semua yang bisa kita bayangkan. Bukan kerajaan dunia yang sementara, kerajaan yang bisa runtuh, tetapi kerajaan kekal yang tidak terkalahkan. Mari kita tumbuh sebagai cabang-cabang dari tunas yang melampaui zaman ini, membawa buah yang kekal di dunia yang terpesona oleh yang sementara. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih sudah mengutus tunas Tuhan, yaitu Yesus Kristus, dan segala keindahan dan keistimewaannya. Di dalam Dia kami menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Tolong Roh Kudus agar kami menjadi carang yang melekat pada tunas itu sebagai sumber kekuatan kami. Bapa yang baik, dalam kesempatan ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Beri belas kasihan-Mu dan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Allah Bapa, dengar dan kabulkan doa kami yang kami minta dan pohonkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita, saudara pendengar, dan kita bertemu kembali di lain kesempatan. Tuhan memberkati.